Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah ma badah. Kepada seluruh pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah bertemu kembali di channel besar. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persiapan bagaimana untuk para santri baru menuju ke pondok pesantren. Apa saja yang nanti harus dipersiapkan dan bagaimana cara beradaptasi di lingkungan yang baru yaitu pesantren. Karena kondisi suasana di rumah dengan di pesantren tentunya akan banyak sekali perbedaan dan membutuhkan adaptasi yang tidak membutuhkan waktu yang sedikit atau membutuhkan waktu yang sebentar, tapi juga butuh proses untuk bisa beradaptasi. Maka dari itu nanti akan saya bacakan, mungkin ada beberapa tips ataupun ada beberapa cara untuk lebih cepat beradaptasi. Dan seperti contoh, banyak kendala ketika para santri baru datang, itu kebanyakan banyak sekali yang kehilangan, mungkin sandal, mungkin pakaian ataupun peralatan tulis dan sebagainya. Ini menjadi santri baru yang memang tadinya sudah agak kerasan, ditambah kondisi yang seperti itu, maka akan menjadi beban tersendiri. Dan nanti mungkin ada tips agar supaya bisa menghadapi kondisi lingkungan yang ada di pesantren. Apa saja persiapan yang harus dipersiapkan? Mari kita simak bersama-sama. Cara adaptasi di pesantren. Pondok pesantren juga merupakan pilihan terbaik yang banyak diminati orang tua agar kelak anak bisa terdidik dengan baik dan paham agama. Tapi tak mudah juga bagi seorang anak untuk mondok karena harus terpisah dari orang tua dan juga keluarga. Nah, berikut tip agar anak betah di pondok pesantren. Yang pertama yaitu orang tua harus ikhlas melepas anak pondok. Karena dengan kunci ikhlas adalah menjadi modal utama bagi anak untuk lebih siap nantinya ketika sudah masuk pondok. Jika sebaliknya orang tua kurang ikhlas, maka anak juga merasa berpikir karena sering diingat oleh orang tua. Selanjutnya yaitu yakin dan berikan motivasi kepada anak selama di pondok. Hal ini adalah penting karena meyakinkan anak untuk masuk ke pondok adalah suatu hal yang baik untuk memotivasi kepada anak selama nanti perjalanan di pondok. Ini juga penting bagi anak nantinya agar mental ketika sudah masuk pondok, anak ini menjadi tangguh dan bisa menerima keadaan apapun ketika masuk di pondok pesantren. Bagi santri yang sudah masuk ke pondok pesantren, dari awal sebaiknya untuk mencari teman sebanyak mungkin dan janganlah suka menyendiri atau melamun. Karena kebanyakan anak santri yang tidak kerasan ini kurang banyak teman dan juga sering menyendiri ataupun melamun. Ketika sudah hal itu terjadi, biasanya anak ini akan menangis dan ini sangatlah sulit untuk diberi saran ataupun dinasehati. Bagi santri baru, jikalau ada masalah, mintalah solusi
kepada ketua kamar ataupun pengurus. Ini terkadang memang banyak kejadian santri baru kurang berani untuk berbicara kepada ketua kamar atau pengurus, karena jikalau masih baru itu untuk bertanya kadang merasa takut ataupun merasa malu. Maka solusinya, jikalau santri baru ada masalah, segeralah untuk minta pertimbangan ataupun saran kepada para pengurus ataupun ketua kamar. Masih ada kaitannya dengan yang tadi, janganlah malu untuk bertanya atau sekedar curhat kepada para pengurus. Karena insya Allah pengurus akan memberikan solusi ataupun memberikan nasihat kepada para santri baru agar senantiasa kerasan ataupun memberikan saran yang terbaik bagi anak santri baru tersebut. Selanjutnya itu, sebelum 41 hari janganlah dijenguk ataupun pulang ke rumah. Karena faktanya di pondok pesantren manapun, jikalau sudah melewati 41 hari ini adalah menjadi kunci bagi para santri untuk kerasan. Dan insya Allah jikalau 41 hari ini bisa dilewati, nantinya santri baru itu akan bisa adaptasi di lingkungan yang baru ataupun di pesantren yang baru. Yang terakhir yaitu doakanlah para putra-putri Anda agar senantiasa kerasan, sehat, dan semangat di pondok. Ini adalah penting. Dari beberapa kiai juga pernah mengijazahkan agar senantiasa para putra-putri didoakan khusus atau diberi Fatihah yang dikhususkan kepada santri tersebut agar kerasan di pondok. Itulah beberapa tips bagi anak santri baru maupun bagi wali santri yang baru memondokkan anak pertama kali. Dan untuk selanjutnya adalah tentang bagaimana ataupun apa saja yang perlu dibawa untuk menuju ke pondok pesantren. Dan mari kita simak bersama-sama. Persiapan barang yang akan dibawa ke pondok yaitu sarung, celana panjang, seragam, celana pendek, dan celana dalam. Untuk sarung 2 ataupun 3 ini sudah cukup. Kemudian celana panjang untuk tidur juga 1 juga cukup. Kemudian seragam yang sudah ada mungkin dari sekolah, dan ini bagi anak pondok yang sambil sekolah. Kemudian celana pendek dan celana dalam. Untuk celana dalam paling 3 sampai 4 itu sudah cukup. Selanjutnya itu hem ataupun blus bagi perempuan, kemudian hem putih karena ini untuk jamaah ataupun untuk ngaji. Kemudian kaos, baik kaos panjang maupun pendek untuk tidur. Kemudian kaos dalam dan jaket. Dan jaket ini adalah berfungsi ketika nanti akan bepergian ataupun untuk tidur. Selanjutnya yaitu peci, kemudian sajadah, tasbih, Al-Quran, dan selimut. Dan ini adalah peralatan untuk baik untuk ngaji dan mungkin untuk berjamaah ataupun mujadah. Dan ini mungkin nanti ada hal yang lain
dan itu adalah yang saya bacakan adalah yang utama. Selanjutnya yaitu handuk dan juga perlengkapan mandi, baik itu sabun mandi, sikat cuci, sikat gigi, pasta gigi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah sandal, kemudian sepatu, kemudian tas bagi santri yang sambil sekolah. Ini adalah beberapa perlengkapan untuk keseharian ketika di pondok pesantren. Himbauan selanjutnya adalah hal ini penting akan saya sampaikan terutama bagi para santri baru, yaitu satu, jangan membawa aksesoris yang mahal, misal jam ataupun gelang ataupun cincin, karena aksesoris yang mahal bisa menjadikan iri bagi para teman-teman, dan mungkin nanti jika Allah hilang maka akan rugi sendiri. Dan selanjutnya itu jangan membawa barang yang mahal. Apapun yang dibawa, semisal untuk sarung, itu janganlah sarung yang mahal ataupun sarung yang baru. Cukup sarung yang sudah biasa aja dipakai. Nantinya jikalau kehilangan itu tidak akan merasa kecewa. Kemudian hal-hal yang lain juga, semisal saat membawa sandal ataupun sepatu, itu juga tidak usah hal atau yang mahal. Atau mungkin agak berbeda jikalau membawa sandal, itu jangan sandal yang umum, semisal kapya ataupun apa. Ini akan lebih awet daripada jikalau sandal yang sudah awam digunakan. Selanjutnya itu jangan membawa hal yang dilarang oleh pondok, semisal membawa HP ataupun membawa laptop ataupun MP3 dan sebagainya, jikalau itu memang di pondok dilarang. Kemudian selanjutnya tidak harus baru, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika saat masuk pondok janganlah semua baru dan mahal, karena ketika nanti suatu saat hilang, nah ini akan mengakibatkan kecewa dan anak menjadi tidak kerasan. Kemudian bawalah kebutuhan secukupnya. Artinya karena loker yang untuk santri itu tidak sebesar ketika di rumah, makanya barang-barang yang dibawa cukup secukupnya. Atau mungkin nanti jikalau ada yang kurang bisa beli di pondok. Ini mengantisipasi kebutuhan ataupun lemari yang memang tidak besar. Santri baru dan santri lama ini juga mempunyai kebiasaan jikalau datang pertama kali di pondok adalah yang ditanyakan adalah IN atau jajan buat teman-teman. Ini berguna untuk pengenalan pertama kali agar terjadi keakraban. Itulah beberapa hal yang menjadi himbauan ataupun beberapa barang-barang yang harus dipersiapkan ketika menuju ke pondok. Mungkin setiap pondok akan berbeda-beda dan dengan pola ataupun cara yang lain, tapi ini adalah saya ambil yang umum karena mungkin dalam setiap pondok itu akan mempunyai ciri khas tersendiri-sendiri, dan itu juga mengikuti daripada kebutuhan
pesantren masing-masing. Itulah tips dan juga beberapa persiapan barang yang akan dibawa ke pondok, juga himbauan yang mungkin memang banyak sekali kejadian para santri tidak kerasan di pondok, dan semua itu adalah hanyalah antisipasi persiapan jikalau nanti ada hal-hal yang berlaku di pondok. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada kejanggalan ataupun pertanyaan bisa lewat kolom komentar atau bisa lewat IG DM saya ataupun mungkin lewat Messenger di Facebook. Sekian, jikalau banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.